Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang lagi di channel gue Horroria is back sama gue Fikri di edisi 5 of Horror. Oke, ketemu lagi bareng gue Fikri. Di video kali ini gue bakalan membahas 5 hantu Indonesia yang menyeramkan yang jarang diketahui oleh masyarakat. Oh ya, sorry banget ya sebelumnya. Akhir-akhir ini gue mungkin sedikit bolong-bolong aja gue update-nya karena berbagai macam kesibukan dan hal lainnya. Jadi sorry banget ya kalau misalkan ada yang nunggu video gue. Namun kali ini gue akhirnya bisa kembali lagi menyajikan konten horor kepada kalian semua. Dan di edisi kali ini gue bakalan mengisi 5 of Horror. Oke, bagaimana saja hantu apa saja yang bakal gue sajikan di video kali ini, dan inilah adalah daftarnya. Oke, yang kelima ada jerangkong. Oke ya, lu nggak salah denger, jerangkong. Oke, bukan jelangkung ya. Jelangkung itu kan apa namanya, boneka mistis lah ya, boneka untuk media atau alat untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Namun kali ini gue bakal ngebahas jerangkong. Oke, jerangkong itu adalah hantu yang berasal dari tanah Jawa Tengah. Oke, jadi jerangkong itu dipercaya oleh masyarakat Jawa Tengah bahwasannya artinya itu adalah tulang manusia. Oke. Nah, konon kabarnya jerangkong itu dipercaya oleh masyarakat di setempat itu adalah hantu atau roh dulu orang yang suka mencuri telur ayam. Oke, telur ayam, bener-bener telur ayam cuy. Jadi ada manusia yang dulunya suka pencuri telur ayam jadi hantu namanya jerangkong. What the fuck gitu man. Tapi si jerangkong ini tuh jadi bener pure hanya mencuri telur ayam, tidak menakut-nakuti orang. Cuma wujudnya yang mungkin seperti tengkorak yang mungkin ya serem lah ya. Siapa sih ya orang yang nggak kaget atau takut gitu kan tengkorak kayak jalan-jalan gitu di tengah malam kan, kayak what the hell gitu man. Tapi ada yang menarik nih. Jadi si jerangkong itu dia pada malam hari dia akan berburu di tempat yang daerah sepi ya. Jadi kalau misalnya ada tempat kandang ayam yang sepi itu, dia akan muncul di daerah sana cuy. Namun ciri-ciri bahwasannya si jerangkong itu akan datang, kita akan mendengar suara kayak gemeletuk, kayak kerentang suara tulang gitu cuy ya. Jadi suara tulang pada umumnya lah ya, gimana kalau tulang saling beradu kan ada suaranya gitu ya cuy. Nah, si jerangkong itu, kalau lu mendengar suara itu, lu bakal katanya bertemu dengan makhluk jerangkong gitu cuy. Dan yang paling edan, paling serem nih cuy ya, di saat dia bangkit atau dia keluar, dia itu akan keluar dari sebuah kuburan. Jadi kuburan itu bakal ngebelah gitu, ngebelah, dan keluar asap, dan keluarlah si jerangkong tersebut. Jadi kayak zombie gitu nggak sih, kayak zombie lah gitu ya, kayak kuburan, keluar dari kuburan lah gitu. Nah, jadi menurut gue sih ya ini hantu bener-bener kocak sih. Misalnya ya lu ngedahaga diri ya cuy, karena lu nyolong telur gitu, ngapain gitu cuy, masih mending tuyul coy. Asli dah, menurut gue kayak mending tuyul lah, dia masih mending lah ya jual lagi, ngambil uang, harta segala macam gitu, yang mending tuyul lah cuy. Masih ada harga dirinya, ini nyolong telur ngapain gitu coy. Itu jadi hantu lah, jadi jerangkong kayak what the fuck gitu. ya cukup aja gitu nih hantu cuma nyolong telur doang gitu kan. Aduh, konyol. Dan mungkin bagi lu yang lebih tahu atau ada cerita lain di balik dari jerangkong, lo boleh banget tulis di kolom komentar, oke? Oke, yang keempat ada parakang. Oke, jadi kali ini gue bakal ngebahas parakang di hantu yang keempat ini. Nah, parakang itu adalah berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, konon katanya parakang itu lahir dari ilmu hitam, cuy. Jadi ilmu hitam. Jadi manusia yang mempelajari ilmu hitam, parakang itu akan berubah wujudnya menjadi seorang kayak wanita gitu ya. Mungkin ya pada umumnya sih wanita. Jadi ciri-cirinya itu tua, rambut ika segala macem, bla 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 gitu. Pokoknya bener-bener gembel lah, setelan gembel banget lah pokoknya. Ini hantu emang agak unik lah ya. Nah, si parakang ini itu
konon katanya suka memangsa anak-anak yang ditinggal di rumah yang sendirian cuy. Jadi pure di rumah tuh kayak nggak ada orang, kayak orang tuanya pergi gitu segala macam gitu. Nah anaknya kalau ditinggal sendirian malam-malam hari itu bisa menjadi salah satu mangsa dari parakang. Nah si parakang ini tuh hobinya tuh mengincar anak kecil cuy. Jadi dia kayak memakan kayak mangsa gitu lah, kayak nggak tahu deh. Pada intinya dia akan memangsa anak kecil. Nah si parakang ini juga kalau dia mau mencari korban, dia akan berubah wujud. Jadi dia akan berubah wujudnya menjadi seekor anjing atau pohon segala macam gitu. Namun dengan kondisi yang bisa dibilang ya kurang bagus atau cacat lah ya. Jadi misalnya kayak kalau dia berubah menjadi anjing, dia kakinya akan kayak panjang sebelah gitu, kayak mukanya hancur segala macam. Pokoknya bener-bener serem lah, kayak serem lah pokoknya gitu. Nah dia akan berubah wujud menjadi sosok hewan-hewan atau pohon apa segala macam. Nah saat dia berburu, nah wujudnya akan seperti itu. Nah tapi yang paling serem adalah kalau lu terkena gigitannya, lu bakal kena diare dan diare yang parah gitu ya. Dan saat lu buang air besar atau buang air kecil itu akan berdarah cuy. Anjing, kayak lu bayangin aja gitu, lu buang air tapi berdarah gitu cuy, kayak penyakit ambeien gitu. Anjing, kayak lu digigit tapi lu tiba-tiba lu jadi ambeien kan, anjing gitu bro, kayak penyakit dadakan gitu bangsat emang. Shit, emang hantu tuh aneh-aneh gitu cuy, aneh-aneh sumpah, aneh-aneh sumpah. Lu digigit tapi lu jadi ambeien gitu kan, ya kasar kayak gitu lah ya, kayak penyakit ambeien gitu, kayak lu buang air buang air besar berdarah segala macam gitu kan. Nah perhentinya gitu lah ya, hantu ini suka berburu anak kecil. Makanya lu kalau punya adik atau lu punya anak, hati-hati deh, jangan sampai ditinggal di rumah sendirian. Takutnya parakang sedang mengincar anak kecil tersebut. Oke, yang ketiga ada Suwangi. Nah kali ini gue bakal ngebahas yang ketiga adalah Suwangi. Nah Suwangi ini tuh adalah hantu atau sosok yang berasal dari Papua ataupun Maluku, pokoknya daerah timur. Oke. Nah si Suwangi ini konon katanya adalah sebuah ilmu hitam yang dipelajari oleh penyihir dan dukun. Nah jadi konon katanya itu adalah jelmaan dari seorang penyihir dan dukun. Nah pada saat si penyihir atau si dukun itu sedang melakukan ritual Suwangi atau berubah diri menjadi Suwangi, itu akan macam-macam. Jadi sosoknya itu bisa macam-macam. Dia bisa berubah menjadi seorang nenek-nenek yang lusuh segala macam. Pokoknya jadi perempuan yang ngeri lah, pokoknya yang tua gitu, rambut segala macam ikal. Dia mungkin mirip-mirip sama yang tadi ya cuy, yang parakang tadi. Nah namun dia juga bisa berubah wujudnya menjadi sosok wanita. Nah kalau dia berubah menjadi sosok wanita, dia itu biasanya dia akan memburu para pria-pria hidung belang dan memakan alat kelaminnya cuy. Alat vital dimakan, anjing. Ini kalau gue denger tuh kayak semacam, bukan semacam, kayak mirip ada satu film yang gue lupa nama filmnya. Pada intinya film itu adalah si wanita memburu para pria-pria dan memotong alat vitalnya. Itu di film. Tapi itu bukan film ini ya, bukan film Suwangi, tapi ada yang mirip, kurang lebih backgroundnya sama lah ya, memburu para pria yang belang dan memakan dan memotong alat kelaminnya. Namun kalau Suwangi itu dimakan alat kelaminnya cuy. Anjing kali, kayak lu otong lu dimakan gitu anjing, kayak fuck lah. Nah setelah itu, jika Suwangi ingin membunuh si korban atau dia ingin membunuh sasarannya, dia akan berubah wujudnya menjadi sebuah bola api. Ada juga yang katanya bilang dia akan berubah menjadi gumpalan asap atau bayangan segala macam. Pokoknya ada beberapa versi lah ya. Nah penantinya dia akan datang ke rumah si korban. Lalu saat dia ingin membunuh, dia akan membacakan mantra. Lalu keesokan harinya si korban akan sakit parah, namun tidak dengan kondisinya tidak wajar. Toto tiba-tiba sakit parah. Dan saat dicek ke medis pun tidak ada yang mengetahui, dokter pun tidak mengetahui apa penyebab dan kenapa bisa mengalami penyakit seperti ini. Ya gue juga nggak tahu persisnya penyakit seperti apa. Ini katanya penyakit parah. Nah setelah besoknya dia akan meninggal dunia.
si korban akan mati. Nah, yang paling parah ini cuy, katanya jasadnya akan dimakan lagi oleh si Swangi itu. Katanya untuk menambah ilmu, untuk menambah kekuatan dia. Jadi dia akan memakan isi perutnya cuy. Anjing. Jadi kalau misalkan lu semisal lu ngecek atau ada mayat yang mati namun isi perutnya hilang, hati-hati, mungkin telah dimakan oleh Swangi cuy. Namun ini ada lagi yang ini ada sedikit gua kelewatan. Nah, konon katanya bagi yang ingin mempelajari ilmu Swangi itu membutuhkan korban atau tumbal ya, tumbal. Nah, si tumbal itu harus dari keluarganya sendiri ataupun sanak keluarganya lah, keturunannya pun sendiri harus jadi korban kalau lu ingin mempelajari ilmu Swangi. Anjing, kayak fuck. Shit lah. Nah, bagi lu semua, hati-hati deh kalau misalkan ada keluarga lu yang tahu-tahu sakit tiba-tiba terus pas meninggal isi perutnya nggak ada. Hati-hati deh kayaknya. Hati-hati. Nah, yang kedua ada hantu Oreng Pote. Oreng Pote, oke, Oreng Pote. Nah, hantu ini itu berasal dari Pulau Bawean di daerah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Oke. Jadi, konon katanya si Bawean itu sosoknya itu seperti manusia, namun dengan kulit seputih mayat. Jadi bener-bener kayak mayat hidup aja gitu cuy, kayak putih aja, kayak putih gitu, kayak tapi orang gitu, bentuknya kayak orang. Nah, orang-orang di sana, orang-orang yang di daerah Pulau Bawean itu mempercayai bahwa katanya makhluk ini itu bisa mendatangkan kesialan, bahkan yang lebih parahnya itu kalau misalkan lu lihat atau lu sempat bertemu dengan si makhluk ini, orang di sekitar lu pun bakal kena dampak yang sama gitu cuy. Nah, dampaknya itu bisa macam-macam. Lu bisa kena sial, entah itu usaha bangkrut atau lu dipecat apa segala macam, pokoknya lu benang kena sial lah, karena lu benar-benar kena sial. Nah, orang yang di sekitar lu pun bisa kena sial. Nah, ada yang lebih parah, lu bisa kena penyakit parah yang tiba-tiba aja gitu ya, lu bisa tiba-tiba kena penyakit atau lu bisa mati tiba-tiba. Nah, makanya bagi orang-orang Bawean ya, Pulau Bawean, mereka itu kalau sudah malam untuk menghindari dari makhluk si Oreng Pote ini adalah mereka akan melakukan sebuah ritual gitu ya, ritual kayak pengusiran setan gitulah ya, atau mereka akan menutup rumahnya rapat-rapat kalau sudah malam telah tiba. Konon katanya juga Oreng Pote itu dipercaya oleh masyarakat setempat itu berasal dari penjajah yang mati karena disiksa di pulau tersebut. Jadi sih konon katanya sih seperti itu ya. Jadi si Oreng Pote ini tuh berasal dari penjajah yang dulu disiksa di Pulau Bawean. Nah, bagi lu semua yang lebih tahu atau punya pemahaman yang lebih dari gua mengenai pembahasan ini, lu boleh banget sekali lagi kalau misalnya gua ada kurangnya atau lu ingin menambahkan, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah sini. Oke? Oke, yang terakhir ada Begu Ganjang. Oke, Begu Ganjang. Nah, si hantu ini tuh berasal dari Sumatera Utara ya cuy. Nah, si Begu Ganjang ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah hantu panjang. Hantu panjang. Oke. Harusnya mah hantu tinggi ya, bukan hantu panjang. Oke ya, skip ya, next ya. Oke, pada intinya kalau diartikan itu menjadi hantu panjang. Oke, Begu Ganjang itu. Nah, konon katanya si Begu Ganjang itu berwujudnya tinggi besar, mungkin katanya sih lebih tinggi daripada Slenderman. Oke, lebih tinggi daripada Slenderman, berarti benar-benar panjang lah, tinggi besar. Dan menurut gue kenapa ini berada di nomor 1, ini tuh benar-benar serem banget coy, asli deh. Gue lihatnya nih, anjing ini lebih serem daripada hantu-hantu yang tadi gue sebutkan. Makanya gue taruh di posisi pertama. Wujudnya tuh kan tinggi besar, kuku panjang, lidah meler gitu ya, lidah tuh melet ke bawah panjang gitu, badannya kurus tinggi besar lah pokoknya. Dan
katanya kalau misalkan di daerah tersebut ada yang mati mendadak, itu disalahkan adalah hantu begu ganjang. Maksud gue ini kasihan banget, kayak hantunya dari tadi, hantunya selalu dikambing hitamkan, kayak lu mati mendadak hantu. Kayaknya hantu nggak ada yang bener ya, kayaknya selalu sial deh hidupnya, selalu dikambing hitamkan gitu ya cuy. Selalu yang pertama tuh disalahkan hantu duluan gitu cuy. Nah, berarti gitu, jadi hantu ini tuh datang malam hari dan akan menyerang warga-warga atau orang yang sempat atau bertemu dengan si makhluk tersebut, dan besoknya lo bisa mati. Anjing, emang dibunuh mulu emang tuh, fuck. Namun gue juga tidak menemukan banyak informasi mengenai begu ganjang. Pada intinya hantu itu hantu besar tinggi di daerah Sumatera Utara. Nah, bagi lu semua yang misalnya lu tahu background atau cerita yang lebih lengkap mengenai si begu ganjang ini, lu boleh banget tulis di kolom komentar. Oke, gue tunggu semuanya. Yes, kritik dan saran atau tambahan-tambahan lu boleh banget tulis di kolom komentar. Oke, jadi segitu ya video gue kali ini ya. Jadi berbagai macam 5 hantu yang mengerikan di Indonesia yang jangan diketahui. Bagi lu semua, misalkan ada hantu yang terlewatkan, atau misalkan lu ada beberapa hantu yang mungkin lebih serem dari hantu yang gue sebutkan tadi, lu boleh banget lah ya lu tulis di kolom komentar. Mungkin gue ada kurang tadi dalam videonya atau ingin menambahkan atau saran, boleh banget. Oke, so mungkin segitu aja video gue kali ini. Sekali lagi gue ingatkan sebelum gue closing, bagi lu semua yang suka sama video gaming, gameplay seru, nah lu boleh banget subscribe channel Fikritis Gaming yang gue cantumin di deskripsi ya. Lu boleh banget subscribe channel gue Fikritis Gaming karena kedepannya gue bakal terus rutin update video-video gaming di setiap malam minggu dan hari Minggu. Oke. Mungkin segitu aja video gue kali ini. Next gue bakal kembali lagi bikin konten yang lebih seru dari video yang kali ini. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar lu semua nggak ketinggalan dari video-video gue. Don't worry, they are always there. Saya Nama gue Fikri dan selamat malam. Good night. Bye bye. Ciao.